Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Himara Podcast, podcastnya Mandua bersama aku Konita Nazula Uyun, dan hari ini kita kedatangan tamu spesial. Wah, siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang telah menjadi Duta HIV/AIDS Kabupaten Kebumen. Halo. Bisa perkenalan dulu mulai dari Mbak Ira mungkin? Oke, ya sebelumnya perkenalkan, nama saya Kartika Indra Kirana, biasa dipanggil Kirana, dari kelas 11 MIPA 3 Mandua Kebumen tentunya. Perkenalkan, nama aku Nabila Aza, biasa dipanggil Aza, dari kelas 10F. Ya. Nama saya Alif Pradana Putra, biasa dipanggil Alep, Alif atau Bandar, dari kelas 10J. Oke, baik. Jadi kalian ini adalah finalis dari Duta HIV/AIDS Kebumen. Nah, untuk Duta HIV/AIDS itu ada yel-yel nggak sih? Ada kayak jargon gitu ada. Oke, ada. boleh Iya. ditampilkan? Boleh. Iya, kita ada jargon, ada salam. Ini mau yang mana dulu? Mau yang mana dulu ya, benar? Salam dulu. Oke, iya. Jadi sebelum kita mulai kita salam dulu ya. Oke, Oke, silakan. Bisa di Mas Alip ya. Oke, siap. Ya. Salam sehat. Sehat dimulai dari saya. Ya, jadi salam sehat. Nanti kalian jawabnya itu sehat dimulai dari saya. Tanya sambil kayak gini. Oke. Ya, kita ulangi sekali lagi ya. Oke, lagi. Yuk, boleh mungkin Mbak Konita mau ikut? Iya, mau Siap. mengawali mungkin salam sehat. Oh, Salam sehat. gitu. Iya. Salam sehat. Sehat dimulai dari saya. Oke, Iya. lanjut. Berarti langsung Jargon, jargonnya juga Jargonnya ada kan tadi? Jargonnya Iya. ada. Oke. Jargon, Oke, silakan. Langsung ya. Duta Pelajar Peduli HIV/AIDS Kabupaten Kebumen. Inspiratif, kreatif, penuh semangat. Wah, keren banget. Itu sesuai ya sama apa yang kalian gambarkan hari ini, penuh semangat tentunya. Iya, tentu harus penuh semangat ya, karena kita sebagai pelajar itu harus Oke. belajar banyak hal. Jadi harus Bener. kita semua harus tetap semangat terus. Sip. Gak semangat nanti yang ngantuk. Oh iya, jangan ngantuk. Ini pasti kita akan buat podcast ini tuh seru banget tentunya. Oh iya, tentu dong. Nah, kalau boleh tahu nih, kalian kan udah jadi finalis Duta HIV/AIDS Kebumen. Itu awalnya gimana? Kenapa kalian bisa tertarik untuk ikut ajang ini tuh awalnya gimana? Boleh diceritain mungkin dari Alif atau Siapa? Ladies Alif first? dulu. Ladies first apa saya dulu? Alip dulu aja. Alip dulu. Oh, ya udah. Dari Alip tengah dulu. ya, dari tengah. Oke. Oke. Saya sih awalnya gini. Cita-cita saya itu kan mau jadi duta besar negara. Oh. Mau jadi diplomat. Oh. Iya, saya juga tertarik di bidang-bidang seperti itu. Sebelumnya saya sempat mengikuti duta pendidikan. Itu yang ngadain University of Singapore. Nah, lolos finalis, cuman kan karena biaya saya nggak bisa berangkat ke Singapura. Oh, berarti kurang Iya. satu step gitu ya? Nah, waktu itu yaudah saya ikhlasin saja. Ada tuh waktu itu Mas Cesta Ketua OSIS ngirim, siapa yang mau ikut duta? Wah, ya saya langsung semangat chat, Mas Alif Pradana Putra, kelas 10J. Ingin mengikuti duta gitu. Jadi gitu ya, awalnya itu dari Iya. informasi dari Mas Cesta Iya, gitu. saya ikut tuh. Yaudah, saya prepare semuanya mulai dari esai, foto, bahkan sampai surat kesehatan. Waktu itu saya gara-gara nggak pakai BPJS kena 86.000. Oh my god, Nah, bisa gitu ya? Nah, karena saya merasa rugi waktu itu ya. Oh, rugi. Saya merasa rugi 86.000, saya semangat, saya seriusin dutanya. Jadi motivasi gitu ya? Bener, sama motivasi Jadi- konyolnya itu. Tapi kalau motivasi sebenarnya saya ikut, tentunya ya Ingin jadi duta besar. ingin jadi duta besar, Oh, itu yang pertama. Terus banyaknya ODA atau orang dengan HIV/AIDS ya. FYI ya guys, ODA itu orang dengan HIV/AIDS. Di Kabupaten Kebumen sendiri Iya. itu juga emang udah banyak ya? Ya udah banyak, walaupun dari tahun 2017 itu semakin menurun alhamdulillahnya. Ya, jadi di angkatan ketiga ini, angkatan ketiga duta HIV/AIDS, saya ingin menurunkannya lebih. Kalau bisa 2030 30 bisa terwujud ya Mbak ya? Iya, 3-0. Bareng-bareng kita ya guys ya, karena duta doang untuk menekan itu semua juga pasti perlu ya, perlu bantuan dari kalian semua, karena ya kalian semua itu lapisan masyarakat juga ya, karena kita juga terjun ke masyarakat dan melalui kalian. Iya. Ini pokoknya kita harus tahu nih 3-0 ini apa aja Kak? Oh ya, 3-0 itu apa aja sih? Boleh Azza jelasin? 3-0 itu artinya adalah
zero penularan. penularan, zero yang kematian ya karena HIV/AIDS, dan zero Yang tertib. stigma diskriminasi. Iya. Jadi benar-benar Kebumen istilahnya bersih dari HIV/AIDS. Iya, Tapi betul. di tahun berapa kalau boleh tahu? 2030. Oh, 2030. Iya. Jadi nggak ada penambahan kasus ya. Kita harapkan nggak ada penambahan kasus lagi setelah 2030. Ya. Ya alhamdulillah untuk beberapa tahun sebelumnya itu yang paling banyak Kebumen dan Gombong ya. Oh, Gombong. Iya, namun untuk tahun ini itu pindah ke Mirit. Kebumen Gombong menurun. Alhamdulillah. Artinya sudah ada efektivitasnya meningkat. Ya, nanti kita tinggal fokusin ke sana juga lagi ya. Iya. Next ini mungkin Aza ya. Yuk, silakan Azza, motivasinya apa? Iya, motivasi atau dorongan apa yang buat Azza tuh jadi semangat untuk ikut ajang ini? Ya, jadi cerita dulu ya, mungkin Pengalaman awalnya pribadi gimana? mungkin ada Boleh ya, banget. boleh. Awal aku terjun untuk ikut seleksi pemilihan duta HIV ini, awalnya tuh karena ditunjuk ya, OSIS sama Mas Chesta sendiri waktu itu bareng. Iya, nah di situ tuh ngerasa kayak awalnya, waduh belum punya minat nih. Tapi setelah hari itu aku cari-cari tahu tentang HIV, dan ternyata Kebumen tuh benar-benar butuh dukungan nih untuk HIV. Ternyata kita sebenarnya punya peran penting untuk mengurangi ODA atau ada di Kebumen ini. Jadi ingin menjadi penggerak, maksudnya aku tuh pengen punya kontribusi langsung nih. Itu yang jadi motivasi kuat untuk kayak, wah aku harus ikut nih, aku harus Terjun punya. langsung gitu. Iya itu. Sampai akhirnya aku serius ngisi-ngisi seleksinya, aku serius ngisi persyaratannya. Terus di situ ikut tes tertulis, wawancara segala macam. Itu sebenarnya agak kaget bisa sampai di sini ya, tapi ya alhamdulillah bersyukur bisa sampai di titik sekarang. Selanjutnya Mbak Ira. Iya, Ya, Mbak Ira nih Mbak gimana Ira. ceritanya? Wah, ini Ya, spesial dari nggak sih? awal boleh banget. Boleh banget. Oke, jadi kenapa aku pengen ikut duta HIV ini karena tahun sebelumnya aku tuh nggak keterima. Iya, jadi aku tuh dulu pas kelas 10, Pas kelas 10. kelas 10 aku tuh coba duta HIV karena memang aku ingin jadi duta, dan pada saat itu duta HIV, dan HIV itu kan marak ya di Kebumen ya, kayak diem-diem tuh ada dan banyak juga. Fenomena Aku gunung coba, es. iya. Fenomena gunung es, Oh, ya. nanti kita jelasin apa. Iya, apa itu fenomena gunung es ya? Siap, apa fenomena gunung es? Fenomena Iya. gunung es. Jadi tuh aku tertarik duta HIV itu dari teman aku. Itu dia duta HIV, habis itu jelasin ke aku kayak HIV itu di Kebumen kayak gini loh, kayak gitu. Aku ikut, gimana ya, rasanya sedih juga kan. Ternyata di Kebumen itu ada, dan anak-anak tuh juga banyak gitu loh yang kena. Nah, pada saat itu aku coba buat daftar, dan pada saat itu aku belum diterima. Karena mungkin aku kurang serius kali ya pada saat itu, kayak benar-benar kurang dorongan itu pada saat aku kelas 10. Habis itu aku kelas 11 aku coba lagi, dan aku belajar dari sebelumnya. Dan alhamdulillah sekarang bisa jadi ya duta. Ya, keren. Alhamdulillah. Peningkatan Langsung juara besar satu. banget. Keren banget. Jadi kalian yang gagal ya kemarin pada saat tes tertulis, aku tuh gagalnya di tes tertulis. Jadi tes tertulis udah langsung gagal pada saat pertama. Dan itu tuh bukan berarti kalian mundur. Kesempatan. Iya, hilang kesempatan tuh enggak. Ini buktinya udah ada ya. Jadi kalian buat kalian emang bener-bener pengen jadi duta HIV atau duta yang lain, gagal sekali langsung itu buat push kalian. Iya, jadi itu bukan berarti kalian gagal. Ya, seperti itu aja sih. Bener. Oke. Ada itu juga kan motivasi dari Sarvanda nih lumayan relate. Oh iya, bener banget. Itu relate banget Iya. sama aku. If you can dream it, you can get it. Kamu bisa dapetin. Kalau kamu bisa memimpikan Iya. itu ya, kamu bisa mencapainya. Iya benar, karena aku emang sudah bermimpi ya. Nah, iya benar. Iya, Bermimpi harus bermimpi dulu, Iya, terus kita mimpi. harus Iya. mencapai usaha Iya. untuk Iya, mencapainya mencapai. juga Iya, gitu. Oh ya, kalau boleh tahu dari masing-masing kalian ini persiapan apa aja sih? Terus ada kendala nggak dalam mempersiapkan buat jadi duta ini? Banyak banget. Banyak kesulitannya gitu. Iya, kita juga Banyak banyak yang banget. mempersiapkan Persiapannya, Banyak. pendaftarannya tuh banyak ya ininya ya. Banyak. Ada syarat-syaratnya 10 juga. berkas kurang lebih. Oke. 10 berkas. Yang pertama, kalau dari saya sendiri ya, ya surat kesehatan, esai, foto, terus bahkan sempat ya saya waktu itu udah mau ngasih administrasi itu, Ada kartunya hilang. Iya bener banget. Iya bener Itu banget. udah Itu padahal kira-kira. sebelum dikasihin ke itu apa kakaknya itu Ke ya. kakaknya ya, Bener-bener dia senior udah namanya. ini kartuku gitu ya. Ini kartuku. Pas masuk ke ruangan Nggak ada. nggak ada. Bener-bener dia Kira-kira habis itu langsung kemana ngeprint itu? lagi. Iya. Mungkin jatuh kali ya.
pada saat itu juga dia langsung pergi, langsung print lagi padahal dia udah siap, udah bener-bener dilaminating. Iya. Saya Langsung cari solusi gitu ya. Iya. langsung ke fotokopi, print, balik. Hari Siap, H siap. itu juga padahal sebenarnya udah disiapin ya bisa-bisanya. Iya. Dan terus tes tertulisnya tuh ya juga lumayan susah sebenarnya. Di luar Berapa prediksi soal apa yang kalau kita boleh tahu? pelajari itu Iya. Berapa soal? 100 soal Dalam dengan waktu? 9 Dalam waktu 1,5 jam. Keren banget. Soalnya itu ya yang kami pelajari kan tentang HIV, HIV, AIDS ya, sebagian sama besar. tentang ya sedikit tentang Kebumen juga tentang berapa kecamatannya, kelurahannya. desa, Iya. Itu yang kami Bupati. Jadi soalnya bukan tentang HIV sama AIDS doang, tapi Iya. tentang kekebumenan Iya. juga. Iya, bahkan ada sampai public speaking, personal globalisasi. branding, Gen Z, itu pun masuk nih soalnya. Karena kita sebagai duta itu juga nggak bisa Nggak cuma tahu itu doang ya, Oke, karena iya. kita juga terjun langsung ke masyarakat dan harus tahu tentang hal-hal itu. Gitu. Dan ya saya sebenarnya nggak pede waktu itu kayak, aduh susah banget nih tes tulisnya, aduh. Karena kita bersaing dengan 145 orang. Oh, jadi peserta Seluruh Kebumen. awalnya itu Iya, 145 orang. dan diambil 40. Bener-bener satu ruangan tuh 20 kepek ya, Terus penuh. 20 cowok, 20 cewek. finalis atau Jadi di step duta. by stepnya itu gimana? Boleh dijelasin mungkin Azza atau? Jadi Saya- oh boleh Azza. boleh. Saya dulu apa kamu? Iya. Ya udah saya dulu lah ya. Iya, iya. Gak apa-apa kan nih? Boleh, nggak apa-apa. Oke. Kalau saya tuh yang pertama jelas belajar. Saya sampai nyari quizzes waktu itu. Oke. Ya link quizzes Kita saya ngerjain bareng-bareng cari. ya waktu itu. Iya, habis itu ini aku ngirim link nih, kalian kalau mau ngerjain aja kita kerjain bareng, Alif saya pas kerjain itu. bareng. Saya belajar waktu itu ya alhamdulillahnya sih mungkin karena pernah ikut dokter kecil dulu saya ya. Jadi kayak lumayan biasa, lumayan ingat. Jadi untuk HIV/AIDS saya lumayan mudah mempelajarinya. Teruslah ketemulah sama ini di tanggal 28 Mei. Iya bener kan? 28 tes tertulis ya. Iya, 28 Mei ketemulah dengan soal tertulis yang mengerikan bentuknya di luar prediksi. Saya tuh udah nggak pede ngerjainnya. Aduh nggak lolos nih. Hingga tuh hari pengumuman ya, saya cari nama saya di bawah. Ih, nggak ada bang. Oh berarti nilai saya jelek banget nih karena nggak ada di bawah nih. Pas saya cek atas peringkat 4 alhamdulillah. Justru malah nggak di bawah, tapi malah ternyata Malah di atas, Di atas. peringkat 4 Oke, oke. alhamdulillah. Berarti kita kalau mau ngecek apa-apa itu lebih baik dari bawah ya. Iya mungkin gitu. Biar kalau kita di atas Bisa tuh kayak jadi ya. kita ternyata di atas gitu. Nah Oke, terus oke. kan lanjut wawancara tanggal 30-nya ya. Itu Oh juga berarti habis pengumuman itu langsung Langsung, ada iya, wawancara sehari ya? Tidak sehari doang, habis itu kita bener-bener langsung tes lagi. bener. Oh, wawancara kalau boleh tahu itu gimana tes wawancaranya tuh ada apa aja sih? Nah, aku tuh ada kisah lucu nih. Oke, silakan. Kan lagi PAS juga waktu itu ya. Iya. Nah pas mau wawancara saya waktu hari libur ya kecelakaan. Kecelakaan. Iya, saya kecelakaan jatuh dari motor, kaki saya luka. Di posisi itu ya lumayan ujian juga buat saya Itu sebenarnya. habis tes Habis wawancara Iya, nggak habis sih? habis tes wawancara. Oh, setelah tes. setelah nah, tes kamu wawancara, kecelakaan gitu. Menjadi Iya, cobaan di untuk kaki latihan saya. koreo. Iya, habis itu latihan koreo dia Terus jadi Latihan koreografi kaki Pincang-pincang. kanan saya sedikit susah geraknya, tapi alhamdulillah bisa menjalani. Itu selain kisah lucu yang tadi itu ya, ada lagi tuh kan wawancara tuh ada 4 pos. Yang pertama tuh pos bahasa Inggris, lalu Public pos speaking. public speaking tuh bahasa Inggris kan? Iya. Pos public speaking ya, benar ding, pos public speaking, personal branding, sama pos HIV/AIDS dan juga psikologi. Psikologi, Iya, iya. psikologi ada. Saya pertama tuh ke pos bahasa Inggris dulu ya. Ketemu sama Sir Novanda. Sir Novanda. Dia langsung ngajak ngomong bahasa Inggris saya. Saya salamin dia kayak langsung ngomong bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris kayak, "Oke, Sir, let me introduce myself. My name is Alif Pradana Putra. My hobby is reading a novel," dan sebagainya lah. Saya omongin terus hingga sampailah saat dimana saya menunjukin bakat. Waktu itu kan bakat saya tuh baca poetry atau bahasa Inggris, puisi bahasa Inggris. Saya tawarin ke dia, "Sir, you want me do poetry in Indonesia but spontan, or do poetry in English but I read the poetry?" Jadi simpelnya kayak kamu mau saya membaca puisi di bahasa Indonesia tapi spontan, apa bahasa Inggris tapi spontan? Ya apa bahasa Inggris tapi saya baca, Bahasa Inggris maaf baca. ya. Nah, terus Sir Novanda ngomong in English but spontan. Saya panik waktu itu kayak, Jadi digabung ya apa yang kamu tawarkan ternyata Iya. dua-duanya itu diambil. ternyata diambil gitu. yang susah-susahnya ya. Mantap. aduh, bahasa Inggris spontan. Nah, saya waktu itu berpikir kritis. Ingatlah saya satu anime yang saya tonton. Iya, namanya Fate Grand Order. Itu ada skill ultimate-nya ya teman-teman ya.
skill ultimate-nya kalau teman-teman nonton anime tuh Emiya Shiro tuh ya ultimate-nya I am unlimited blade words. Saya bacain itu depan misternya. Terus bagaimana reaksi Mister? Apakah Misternya Terkagum-kagum dia. Alhamdulillahnya begitu. Ternyata ultimate anime bisa menyelamatkan saya. Terus dilanjut ya pas HIV AIDS ya, seputar HIV AIDS, rencana-rencana juga. Terus di public speaking saya bertemu Bapak Dahri. Bapak Dahri Swanto di HIV AIDS tuh bertemu Ibu Aurin ya, Dr. Aurin. Bapak Dahri ini saya di awal tuh langsung dikasih ilmu sama dia tentang artikulasi itu apa. Tinggi nadanya gimana. Terus gelombang otak juga ya. Itu dari awal saya udah dikasih tahu dari wawancara. Iya. Jadi teman-teman dalam ilmu komunikasi itu ada gelombang otak ya. Ada 3. Frekuensi ada 4 sebenarnya Mbak. Sebenarnya ada 4, tapi yang umum 3 yang sering dipakai. Yang pertama tuh ada alfa atau gelombang ketenangan, yang kedua beta gelombang logika, dan yang terakhir tuh gamma atau gelombang tinggi, emosi lah. Ada gamma tuh ada 2, yang pertama gamma negatif atau marah, dan gamma positif atau semangat. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita bersemangat itu nggak selalu pakai nada tinggi gitu. iya. Enggak, jadi kalau frekuensinya tinggi, iya. Tapi nggak Jadi selalu marah. iya, jadi kayak misal kadang di video itu kan ada yang menggunakan suara yang nada tinggi. Nah, nada tinggi itu buat menggugah emosi. Sedangkan ada nada rendah itu untuk menyentuh hati. Habis itu yang nada sedang itu juga ada. Jadi dalam komunikasi itu tanpa disadari itu suara itu naik turun itu membawa pengaruh emosi ke orang. Iya. Kalau mau contoh simpelnya, Mbak Konita tahu iklan kan ya? Iklan tahu dong. Iklan tahu kan ya? Iklan, bayangin iklan kampanye tapi nadanya ayo coblos nomor 4. Oke. Kan nggak masuk kan ya? Pasti kayak ayo coblos nomor 4. Pakai nada tinggi gitu ya. Itu pengaruhnya. Salah satu pengaruhnya itu. Terus saya lanjut di pos psikologi, saya bertemu Ibu Yulia. Saya waktu itu diceritain ya tentang psikologi lah. Saya ditanyain kayak orang tuamu tuh bagaimana, terus segala macam. Saya juga disuruh waktu itu gambar manusia. Menurut saya seperti apa? Ya seperti itu. Habis itu saya keluar nunggu pengumuman. Saya waktu itu udah pasrah lah ya. Pas pengumuman, alhamdulillah saya masuk jadi finalis. Waktu itu senang banget. Itu kalau dari saya. Kalau untuk Azza ada nggak sih momen saat lomba yang berkesan banget yang bakal kamu nonton aku jatuh? Ada dong, ada pastinya. Sebenarnya kurang lebih itu sama kayak Alif ya, dari persiapannya kita belajar bareng, waktu kita izin ujian untuk untuk wawancara, untuk tes tertulis. Tapi untuk yang paling berkesan itu ya benar tadi lihat Alif jatuh. Itu salah satu saksinya, aku tuh bener-bener di belakangnya lihat secara langsung ya, itu agak di depan mata banget. Tapi selain itu yang paling ngena tuh adalah waktu wawancara itu aku dapat nomor 2. Jadi dari 40 peserta itu aku dapat nomor 2 ya. Itu kan awal banget ya, itu bener-bener belum ada gambaran banget nih ya. Terus waktu masuk itu aku telat karena izin ke kamar mandi. Itu tuh udah bikin kayak makin deg-degan. Iya. Nilainya turun gitu ya. Banget. Apalagi waktu masuk ternyata langsung ke pos yang bahasa Inggris. Dan di situ aku tuh nggak tahu kalau ternyata itu juga termasuk yang pos bakat. Jadi aku tuh dengan bakat yang udah aku siapin, aku malah nggak nampilin. Aku di situ ngerasa ya ampun, aku nggak tahu, jadi aku nggak nunjukin, aku merasa kurang banget di situ. Tapi aku ada diminta untuk membaca news pakai bahasa Inggris, itu menurutku itu membantu banget sih aku. Selain itu apa ya yang menarik lagi? Sebenarnya deg-degannya waktu pengumuman wawancara. Jadi kan karena aku dapat nomor undi 2, itu kan gasik banget ya. Untuk itu masih jam 9-10an lah aku wawancaranya. Sedangkan nunggu sampai yang lain itu sampai sore. Iya, nyampe. Itu kayak udah capek banget. Ini kayak ini kalau sampai nggak keterima ini aduh nunggunya sia-sia banget gitu ya. Jadi pas waktu pengumuman tuh kayak harus siap nih. Terus kayak akhirnya aku dipanggil bareng sama yang lain bertiga, alhamdulillah masuk semua. Itu udah lega banget, udah seneng banget ya. Jadi nggak sia-sia ya nunggunya. Iya, jadi nggak sia-sia nunggunya sampai malam ya kita waktu itu. Sampai malam. Iya, itu sih yang menarik. Kalau untuk Mbak Ira, apakah momen yang berkesan? Diteriakin Rabani mungkin? Aduh. Merek sebelah ya? Oh iya, jangan. Jadi menurutku yang paling berkesan itu
pada saat tes tertulis nih ya, kok tiba-tiba otak aku seperti ini gitu kayak agak ngeblank gitu karena pas itu kan juga lagi tes ya, pikirannya lagi kemana-mana. Dan kayak aku baca soal seperti ini kok sekarang baru sadar kayak kok aku jawabnya ini gitu kan. Soalnya nggak tahu kenapa pas itu emang lagi pikirannya lagi seperti itu ya, lagi sepaneng. Jadi ngerjain tes tertulis itu kayak sepaneng banget. Nah setelah itu alhamdulillah masuk ya tes tertulis ya, alhamdulillah banget, masya Allah. Habis itu masuk ke tes wawancara. Nah tes wawancara itu alhamdulillah lancar karena tapi yang bikin ini sih nunggunya sih. Nah, Dia tampil awal, saya tampil hampir terakhir. Berapa kalau boleh tahu? Berapa ya? Mas? 35. 35 Oh, jauh banget atau dong. 6 35 apa 36 ya? 36. Jadi bener-bener saya kan udah siap-siap dari pagi, sudah rapih ya. Potong sholat ya. Iya benar. Iya, jadi siang tak kira sebelum duhur tuh bakal udah wawancara. Ternyata belum. Jadi saya ngapus mau sholat tuh ngapus make up dulu ya, ngapus make up, sholat, make up lagi. Karena takutnya itu effort banget ya. Iya, karena takut saya kan mempersiapkan make up itu untuk tes wawancara. Karena emang penampilan itu penting banget. Iya guys, jadi untuk bagi saya itu duta itu emang dilihat dari penampilan dulu. Jadi harus rapih gitu ya. Udah tertanam dalam benak saya. Jadi nggak mungkin saya ke nanti wawancara malah nggak rapi gitu. Nah, ya, jangan salah artiin juga ya, bukan maksudnya penampilan tuh harus ganteng, harus Iya, betul banget. Enggak. Yang penting kamu rapih. Enak Karena gitu itu ya. menunjukkan kredibilitas kamu sebagai duta. Iya, betul sekali. Habis itu Lanjut. nunggu nih ya nyampe sore. Nggak dipanggil ya, siang jam 2 jam. Nggak dipanggil. Udah ngantuk banget mukanya Mbak Ira waktu itu. Kalau teman-teman mau lihat ya, mukanya udah ngantuk banget itu. Sampai nunggu ya Mbak Ira ya. Udah sampai gak deg-degan lagi. Udah kayak udah cepetan deh. Yang penting udah maju gitu, udah maju nih, belum sholat asar. Terus kan udah habis itu masuk duduk dulu nunggu teman yang lain. Habis itu silakan Kirana bisa kesini gitu. Duduk. Ternyata di situ itu pos bahasa Inggris. Semuanya bahasa Inggris. Iya, ya? gini kita Semuanya bertiga pertama bahasa Inggris semua. bahasa Iya, Inggris. untungnya udah persiapan kita ya. Jadi aku sama Alif sama Azza itu kayak udah ada sedikit kebiasaan lah ya. Sedikit belum banyak banget. Iya, tipis-tipis. Iya, tipis-tipis. Kalau ngomong pakai bahasa Jaksel. Kalau kumpul-kumpul Iya. ya belajar bahasa Inggris Iya bareng. benar. Jadi emang udah bisnis. tertanam ya, apalagi sama Alif ini aku dari dulu udah temenan dari MTS ya. Jadi dia sudah hafal tahu banget ya. Iya. Waduh. jadi ya udah kayak udah ada alhamdulillah basic bahasa Inggris, ngerti apa yang diomongin sama juri. Habis itu tiba-tiba disuruh bakat. Nah, bakat di situ juga, dan itu di situ aku nampilin nyanyi, dan alhamdulillah pada saat itu aku nyanyi lancar, dan itu yang bikin aku tambah percaya diri, tambah semangat ya, aku bakal bisa ikutin di pos-pos yang lain Step gitu. selanjutnya. Iya, jadi aku tunggu habis dari yang bahasa Inggris itu sama bakat, aku tunggu sambil liatin teman-teman bagian, habis itu dipanggil lagi, terus sudah selesai besok keluar dan lanjut sholat. Malamnya tuh nungguin. Iya, Nunggu hasilnya Iya, tuh nunggu langsung hasil. malam itu juga. Langsung atau- hari itu Langsung. juga. Hari itu juga. Hari itu juga Langsung dipanggil, langsung dikasih selempang. Jadi buat hambatan aku itu karena ini lagi tes ya kemarin ya, dan otakku lagi kayak sedang memanas, sedang mendidih kemarin, jadi kayak kurang konsentrasi di bagian situ. Habis itu Frekuensinya gak apa itu, gamma beta frekuensinya itu. yang paling terakhir yang sudah kejelak. Habis itu pas 7 lagi capek-capeknya ya, harus mempersiapkan besok buat kemarin buat yang karantina. Nah, Iya, kalau boleh tahu persiapan grand karantina, final. seperti yang kita tahu kan emang ada karantina ya di Iya. step Iya. duta itu memang ada karantina. Nah itu karantina itu boleh dijelaskan itu ngapain aja, berapa lama, dan bersama siapa aja sih di karantina itu? Dari Alif atau Azam? Azza, Jadi gantian gimana? karantina itu adalah proses pembekalan kita ya, pemberian materi dari pemateri-pematerinya kepada para finalis duta. Mungkin bisa disebutin siapa pemateri-pematerinya? Oke. Untuk yang pertama itu ada Ansit. Hari pertama tuh Ansit tentang HIV/AIDS itu Iya. bersama Mbak Fristi. Mbak Fristi. Oke.
Lalu berikutnya ada HIV/AIDS dan juga terapi HIV. Dokter Aris. Dokter Aris. Bersama Dokter Aris. Nah, itu metode belajar Dokter Aris Oh kan, Mas iya, ingat itu tuh? Iya, saya keren sangat banget. tertarik dan itu benar-benar aku pakai sih. Iya, jadi kalian bisa belajar PPT sebanyak 87 slide kalau gitu kalau Iya, tidak salah iya, ya. iya. Hanya dengan membayangkan. Kalian menggunakan otak kanan kalian. Merem, bayangin kalian nulis di situ, jadi nggak usah Iya. nulis di buku gitu katanya. Merem, bayangin suatu ruangan. Digambarkan. Iya, bayangin satu ruangan, kalian lihat slide-nya, kalian tempel di dalam ruangan bayangan kalian itu akan lebih mudah menghafal gitu. Iya betul. Dan benar, saya, Aza sama Mbak Ira itu praktek gitu. praktek kayak gitu nggak nulis, hafal tapi. Hafal. Keren Heeh. banget. Tapi itu harus butuh konsentrasi sih kalau Benar. aku. Konsentrasi Fokus harus gitu tinggi. ya. Harus Iya. Fokus ya, jadi harus di frekuensi yang Oke, yang frekuensi alfa. Nah, yang Kembali kedua, lagi berarti frekuensi otak itu emang benar-benar Iya, benar, berpengaruh benar. banget ya sama Iya. pemikiran kita. Jadi Iya. yang aku tangkap itu kita tuh hidup emang ada sisi ininya. Apa ya? energinya tuh Energi, iya. Jadi emang Hukum di mana-mana itu ada hukum energi. Iya, itu memang tidak terlihat tapi emang nyata. Oke. Iya, kita juga bisa mempengaruhi orang, kita bisa dianggap gimana sama orang itu kalau kita bisa menguasai frekuensi. Kalau aku sih gitu ya, maksudnya kayak emang hawa, habis itu cara ngomong itu memang mempengaruhi banget ke nasib kita ya. Nah iya. Terus juga berikutnya kalau nggak salah TB HIV ya. Iya, Bersama Dr. Arif. Dr. Arif. Itu kita belajar TB HIV. PPT-nya teman-teman kalau teman-teman tahu PPT-nya itu pocong semua isinya. Pocong sama Menakut-nakuti, kuntilanak. karena TBC itu menjadi penyebab Kematian terbesar. Kematian. terbesar dari HIV ya. Dari HIV itu nomor 1. Orang yang terkena HIV atau alias sudah menjadi AIDS ya, itu meninggal ya rata-rata paling besar itu karena TBC atau Iya. tuberkulosis. Dan untuk di dunia penyebab kematian pertama itu kan penyakit jantung, yang kedua stroke, yang ketiga ini penyakit TBC. TBC. Oke. Dan di Indonesia sendiri itu juga banyak banget yang terkena TBC. Iya, banyak. Dari 4 sebenarnya ya, dari 4 orang itu salah satunya pasti ada TB Yang kena positif TBC. Di bukan Indonesia. kena sih, ada bakterinya. Ada itunya sih. Iya, ada Mycobacterium Iya, ada tuberculosisnya. mikobakterinya. Heeh. Oh ya, kalau boleh tahu nih kan kalian kan udah ikut duta nih. Nah, bagaimana cara kalian bagi waktu untuk di sekolah? Dan kalau saya tahu kan kalian memang tergabung dalam organisasi OSIS kan. Nah, bagaimana cara bagi waktunya antara di sekolah, di OSIS sama di duta ini? Itu bagaimana? Boleh dari Alif dulu mungkin? Kalau saya sih menerapkan ilmu ekonomi ya. Skala prioritas. Segitiga prioritas, Oh, skala prioritas. oke. Seperti ini, mungkin anggapannya contoh lah. Suatu saat Mas Cesta, Liv, kamu besok latihan ya buat upacara. Terus di lain sisi ada seperti kumpul-kumpul saya gitulah. Agenda kumpul saya bisa di GOR ya, olahraga. Dan ada WA dari tugas duta. Oke. Dan dutanya itu harus bertemu dengan orang HIV/AIDS. Oke. Nah, kan dari situ saya akan menimbang mana yang sekiranya bisa saya utamakan. Nah, jika yang bisa saya utamakan itu HIV, biasa sih kalau duta pasti lebih utama sih biasanya. Ya, prioritas. Saya bakal ke duta. Oke. Namun jika tidak ya saya akan mengambil yang lebih utama. Jadi skala prioritas kalau saya. Skala prioritas. Pakai skala prioritas sih kalau ya. Kalau Aza? Kalau aku sama sih pastinya kita akan membentuk ke skala prioritas. Betul. Tapi kalau dari aku juga mempertimbangkan kontribusiku tuh lebih dibutuhkan di mana. Ah, iya, Nah, benar. Mungkin secara bersamaan itu ada kegiatan OSIS, kegiatan tugas sekolah atau duta. Nah, kontribusiku tuh lebih dibutuhkan di mana. Maka itu yang bakal jadi prioritas gitu. Kalau Mbak Ira nih gimana? Kalau aku sih selama ini sebenarnya emang iya ya pakai skala prioritas dan emang bener banget kata Aza memikirkan di mana kita itu emang benar-benar lebih dibutuhkan di mana. Habis itu untuk sebenarnya ya untuk seperti itu kita nanti lama-lama bisa menyesuaikan sendiri. Benar. Karena saya udah alhamdulillah udah merasakan itu juga ya. Jadi sebenarnya untuk nanti gimana bagi waktunya bla bla bla. Tenang, itu bakal ngalir sendiri. Iya, itu bakal ngalir sendiri dan pasti orang-orang di sekitar kita itu juga paham. Gitu. Tapi gimana caranya kita untuk lebih mengerti nih ya. Jadi manusia itu emang kita sama-sama membutuhkan dan saling mengerti. Jadi kita kuncinya itu ngertiin orang lain dan kita sadar kalau kita membutuhkan orang lain. Betul. Gitu. Jadi untuk aku bagi waktu itu bukan struggle utama karena itu nanti pasti bakal jalan sendiri. Oke. Ngalur sendiri dan pakai skala prioritas juga kalau misal pada saat hari itu tuh benturan. Benar, Gitu kayak kemarin juga aku pernah ya ada beberapa kejadian emang
terjadi seperti itu. Jadi pada hari itu juga aku udah terlanjur daftar kayak harus ke sini, tapi di sisi lain ada yang lain tuh juga lebih butuh aku gitu loh. Jadi aku lebih milih yang lebih butuh aku. Itu terjadi kemarin, aku sempat ini juga ya, bingung juga karena dua-duanya emang sama-sama penting banget, tapi alhamdulillah aku bisa nentuin yang emang lebih penting gitu. Oke, baik. Harus bisa Berarti sat-set. kita harus menggunakan skala prioritas. Iya, betul. Itu yang paling efektif. Selanjutnya apa ada informasi penting yang mau kalian sampaikan untuk para pelajar terkait tentang isu HIV/AIDS ini sendiri? Hapus Oke, stigma. Ada hapus stigma. Stigma Benar. penting banget. Sepakat kan ya hapus stigma ya? Iya, hapus stigma. Oke. Oh iya, kalau boleh tahu tadi kan gunung apa ya? Gunung Oh iya, es. fenomena es. Apa itu Diingetin. gunung es itu? Silakan boleh dijelaskan apa itu gunung Ya. es? Jadi gunung es itu kan terlihatnya kecil ya. Kalau dari luar kan terlihat kecil. Iya. Padahal kalau ke dalam itu besar banget. Sama seperti HIV. HIV itu tidak bisa dilihat secara fisik, secara gejala itu nggak bisa dilihat secara fisik. Padahal dari dalam orang tersebut itu banyak sekali trouble-trouble dan struggle-struggle lah yang ada. Jadi orang HIV itu walaupun terlihat sehat, sebenarnya ya banyak sekali masalah dalam tubuhnya. Oke. Penurunan CD4, oh ya, FYI teman-teman, CD4 itu bagian dari sel darah putih Yang yang bertugas sebagai, kalau dalam perang tuh jenderal untuk mengatur sel-sel lain melawan imunitas tubuh. Dan HIV ini itu menyerang CD4. Jadi kalau CD4 itu meninggal, Kita nggak punya tameng. Iya, Kita dan nggak penyakit punya bisa tameng. gampang masuk ke tubuh Nah, kita. Jadi sebenarnya HIV itu ya penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh atau menurunkan imunitas kita. Dan untuk AIDS itu ya penyakit-penyakit yang datang karena kita nggak punya imun. Jadi AIDS itu kondisi. Benar. Kondisi dari Tahap akhir dari HIV. Dari namanya acquired immune deficiency syndrome. Sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan karena HIV. Nah, melemahnya sistem kekebalan. Iya, habis itu kemarin itu kita ketemu sama anak-anak yang terkena Iya, HIV AIDS. Iya, Iya, jadi ada, iya. Silakan. ADHA itu bacanya ada, bukan adha ya. Ada. Itu anak dengan HIV AIDS. Ya, jadi kita kemarin benar-benar ketemu dan HIV itu nggak bisa menular dengan kayak sentuhan, pelukan, Iya. gitu lewat air ludah. Ludah bisa, cuma Bisa. harus konsentrasinya konsentrasinya banyak. tinggi, Gak iya. mungkin kita harus minum ludah kurang segitu lebih 2 banyak liter. ya. Kurang lebih 2 liter air Iya. kan? Ya masa ya kalian mau minum 2 liter air? Iya, jadi Air liur? iya benar Tidak banget. mungkin. Jadi kemarin itu aku benar-benar ketemu sama anak-anak yang kena HIV. Habis itu perasaan aku tuh campur aduk guys, kayak ya Allah, anak sekecil ini udah kena HIV dan mereka itu kebanyakan jadi korban ya. Bukan Iya. dia yang melakukan tindakan yang membuat dia terkena HIV, tapi memang bisa dari keturunan ya, keturunan. Habis itu emang ya kondisinya seperti itu. Dan di situ aku benar-benar ngerasa ya ampun, ini anak-anak sekecil ini udah kena gitu ya. Habis itu di situ aku benar-benar, aku nggak jaga jarak sama mereka. Aku benar-benar pegang tangannya, aku benar-benar ngerangkul, benar-benar meluk, kayak gimana seneng apa enggak, Iya. kamu gimana, aku kayak suapin makan gitu, bener-bener kayak kita jadi temen di situ. Heeh. Dan saya juga ada pengalaman tuh dengan ada yang kebetulan ada yang teman ada saya ini itu dia orang yang sudah berumur 17 tahun. Dia cerita ke saya, aku suka ke pantai loh gitu. Ada yang nangkap apa tuh undur-undur ya namanya ya. Iya. Undur-undur gitu. Terus kan ada gamenya juga tuh ya. Saya ajak dia. Waktu itu saya benar-benar jadi bisa dibilang jadi kayak badut sih. Ya, saya jadi tapi demi ada ini tersenyum ya saya lakuin. Alhamdulillah dia tersenyum, dia senang bermain dengan saya. Bahkan waktu itu ya ada estafet ya Mbak, ada estafet itu dia senang banget walaupun ya tim saya menang. Menang apa kalah? Kalah. Kalah dia curang bareng aku mainnya. Aku popo. Bener-bener langsung Agak iya. keluar. Yang penting kan ketawa. Saya main, saya pegang dia, saya ajak dia ngobrol, ya benar, ya nggak akan kenapa-napa ya. Karena teman-teman ya, perlu teman-teman ketahui bahwasanya HIV/AIDS itu hanya bisa ditularkan melalui 4 cairan ini. Yang pertama itu cairan darah, dan juga ya produk organ tubuh lah intinya itu. Yang kedua itu cairan sperma, cairan vagina, dan juga yang terakhir tuh ASI atau air susu ibu. Karena ASI itu merupakan bagian dari darah. sebenarnya, iya. Ya Nah, sebenarnya benar. itu ASI itu darah, cuma emang udah melalui beberapa Melalui proses. proses di dalam Tubuh. bagian payudara wanita, jadi jadilah susu itu. Iya. Dan juga selain kalian tidak melakukan kontak dengan 4 cairan tersebut, kalian tidak akan terkena HIV. Bahkan pun maaf ya, apabila kalian
entah mungkin mencium orang dengan HIV/AIDS, itu tidak akan menularkan HIV. Kenapa? Ya karena seperti yang sudah dibilang tadi, Gak ada kontak Iya. dari gak ada kontak cairan dari tersebut. 4 cairan tersebut. Dan juga kalau air ludah itu perlu konsentrasi yang tinggi. Dan 4 cairan tadi itu punya konsentrasi yang tinggi untuk menularkan. Dan juga ada yang namanya itu EC, E double S dan E. Kayak bisa Boleh disebutkan apa itu EC? Mbak Ira mungkin EC itu exit, Exit. yang pertama itu exit, jadi itu virus yang keluar, terus ada S benar. yang kedua, Itu Sufficient. Sufficient atau survive dulu? Survive dulu. Jadi Survive virus dulu. yang bertahan Ha. dan sufficient atau konsentrasi virusnya itu berapa? Harus cukup. Dan Iya. yang terakhir tuh Enter. entry, masuk Entry. ke dalam darah. Iya. Heeh. Jadi ya. Iya apa? Jadi Jadi ya, jadi teman-teman tenang aja. Kalau semisal ada orang dengan HIV/AIDS, kalian mengetahui itu tidak akan menular kecuali kalian melakukan kontak Hubungan dengan beresiko. hubungan beresiko yang pertama itu, dan juga ya kontak dengan 4 cairan tadi lah. Ya. Selain itu tidak akan menularkan, insya Allah. Iya. Enggak sih, udah pasti sih sebenarnya. Iya, udah pasti sih. Jadi kita punya prinsip yang harus kita pegang, yaitu jauhi virusnya, bukan Bukan orangnya. orangnya. Bukan orangnya. Stop stigma terhadap Oda. Iya, benar sekali. Stop ya, karena kita sama-sama manusia ya. Iya. Sama-sama manusia, sama-sama punya pengen masa depan yang cerah, dan HIV itu bukan menjadi penghalang banget bagi mereka. Iya. Tuh. Benar, bahkan Mereka ada punya. ada yang juara tapak suci. Itu silat yang kemarin aku dampingin Jawa loh. Tengah. Nah, Ada yang aku kemarin dampingin loh. ada bisa seperti itu. Makanya saya benar-benar kayak Bangga banget aku. bangga Iya. banget lah. Saya harus bisa menghilangkan stigma. Oleh karena itu ya salah satu tujuan saya masuk ke Duta HIV/AIDS, saya menghilangkan stigma-stigma negatif seperti itu. Heeh, jangan sampai benar-benar dijauhi, benar-benar malah suruh pergi dari desa tersebut. Mereka tuh punya kesempatan hidup yang sama dengan Benar. manusia Bahkan yang lain. waktu itu kalau nggak salah di materinya Bapak TB-HIV atau di ANSID ya? Iya, TB-HIV. yang apa? TB-HIV yang intinya zaman dulu Kebumen waktu HIV pertama kali masuk tuh rumahnya sampai dibakar. Oh Iya. Sampai Iya. dibakar, segitu ngerinya stigma ini. Stigma, jadi padahal cuma kayak stigma, kayak pandangan gitu, tapi itu bisa merubah banget. Ya nggak sih? Bener. Iya. Jadi stop stigma, kita sama-sama manusia, sama-sama pernah berbuat salah, ya. Jadi itu aja sih. Ya padahal HIV itu ya virus yang susah menular. Susah menular. Susah, iya. Ya, Walaupun virus tapi susah. susah menular, dan HIV apabila terkena udara itu langsung mati virusnya. Tidak bisa hidup di luar tubuh. Iya, Benar. betul. Dan ada tuh bahasanya ya, sekali tertular maka akan menular selamanya. Iya. Ya, oleh karena itu penting kita mencegah lah penularannya. Entah itu edukasi terkait HIV/AIDS, edukasi terhadap stigma-stigma itu penting dijalankan. Bukan hanya kami sebagai duta, tapi teman-teman sekalian pun Iya. juga bisa untuk Iya. mengedukasikannya. Simpelnya dari pergaulannya ya, pergaulan sehat, dimana dari jarum suntik narkotika itu. Itu, Kalau bergantian itu bisa nular karena itu kan ada kontak darahnya. Habis itu juga pergaulan dimana seks bebas dianggap biasa. Nah itu, Nah, itu nggak banget nggak sih. banget, iya, karena emang seks bebas itu merupakan faktornya banget ya. Faktor Dampaknya tuh negatif satu faktor banget. besar. Karena memang langsung berhubungan kan, langsung ada. Iya, dengan 2 cairan langsung. Iya, Pertama cairannya itu spermatogenesis dan juga vagina, itu langsung ketemu ya. Resikonya berkali-kali lipat. Bisa langsung kena ya. Dan juga hubungan yang istilahnya hubungan yang tidak sehat ya teman-teman, itu juga bisa ngenain kalian yang namanya IMS. Infeksi menular Yes. seksual. Itu ya. Dan ya, maaf ya baik. No Jadi problem. terlalu semangat ya kita. Iya. Ya, jadi infeksi menular seksual tuh ada beberapa penyakit yang bisa merusak organ reproduksi kita. Contohnya itu raja singa ya. Iya. Raja Iya. singa itu bisa bikin Sifilis. kalian mandul. Oleh karena itu ya penting juga kita menjaga diri. IMS tuh disebabkan bisa karena emang nggak terjaga kebersihannya ya. Itu juga Ya. karena Seksual. seks bebas itu. Bebas itu. Gonta-ganti Iya, pasangan. gonta-ganti pasangan itu. Benar, atau heteroseksual namanya. Iya. Dan juga kalau boleh tahu nih ya, kalau teman-teman mau tahu tuh penularan HIV paling besar tuh ya pertama tuh karena heteroseksual, Oke. yang kedua tuh lesbian, dan yang terakhir tuh gay atau homoseksual. Dan itu merupakan 3 tadi tuh faktor penyebar HIV terbesar. Jadi ya marilah kita jaga diri kita masing-masing. Iya. Penuhi pikiran kalian dengan kesadaran, setidaknya untuk diri kalian sendiri dulu. Dan selanjutnya apabila kalian sudah yakin, maka bergabunglah bersama kami untuk untuk kita hancurkan stigma-stigma itu. Betul. Dan
wujudkan zero HIV/AIDS seperti Siap. itu. Iya. Oke, selanjutnya menurut kalian nih seberapa penting sih adanya edukasi untuk teman-teman sebaya terkait kepedulian atau kesadaran HIV/AIDS sendiri di lingkungan masyarakat itu bagaimana? Well, let's go aja langsung close the door. Beda podcast. Seberapa penting ya? Sangat penting banget karena seperti yang udah tadi kita omongin kalau mereka Oda atau Ada itu punya kesempatan hidup yang sama. Jadi penting banget orang-orang untuk tahu kalau stigma negatif itu bener-bener salah gitu loh. Jadi sangat diperlukan dukungan untuk Oda atau Ada, dan itu kan dari kita kan, dari orang-orang yang Peduli. perlu mereka. informasi, perlu pengetahuan bahwa penyebaran itu nggak segampang itu loh menular. Iya. Dan udah sih itu penting banget. Intinya penting banget. Penting Edukasi banget. itu mungkin karena sebelumnya untuk pencegahan HIV itu ada ABCDE, abstinent atau absent sex. Boleh dijelasin apa itu ABCD? Ya, boleh. Boleh. Yang tadi abstinent ya, saya sudah ngomong kan ya. Iya, Abstinent abstinent. itu absent Hubungan sex. Untuk Yang kedua, tuh ada be faithful. faithful, setia. Yang ketiga itu ada C atau konsisten, adalah menggunakan alat kontrasepsi selalu. Ini sebenarnya kurang make sense sih untuk di Indonesia. Tapi itu C ini salah satu yang termasuk. Yang lalu ada D, don't do drug, jangan suntik-suntikan, jangan narkoba-narkobaan. jangan narkoba suntik. Nah, itu nggak keren ya. Iya, itu nggak keren guys. Yang terakhir tuh ada E, education. Nah, karena yang 4 di atas tadi itu keputusan individual, keputusan pribadi, maka edukasi menurut saya akan menjadi yang paling penting di sini. Karena bisa dilakukan oleh semua orang dan juga efeknya itu general. Efeknya general, benar. Karena edukasi itu dari artinya sendiri itu memberikan informasi ya. Benar. Kita gimana mau tahu kalau kita belum dapat informasi Nah, gitu kan. iya. Jadi emang penting banget, apalagi kita sebagai remaja, masa depannya masih panjang dan di masa labil ini ya, kita harus benar-benar jaga pergaulan kita dan dekati agama. Karena HIV itu gimana ya, agak, kalau misal kita tahu agama, kita paham agama, kita pasti akan jauh-jauh dari penyebab-penyebabnya. Iya, benar. Iya. Dan juga tuh efek kurangnya edukasi ya teman-teman, ya itu stigma-stigma negatif. Betul, iya Stigma benar. negatif. Nyampe mau bakar rumah ya. Nah iya, itu karena kurangnya edukasi. Oleh karena itu ya pentingnya edukasi itu dilakukan. Nah, kalian ini kan sekarang sudah menjadi duta HIV/AIDS. Itu bagaimana sih langkah selanjutnya untuk mengkampanyekan sebagai duta HIV/AIDS sendiri kepada masyarakat? Ya, program terkait siapa dulu isu Silahkan. HIV/AIDS? Program siapa dulu nih? Alif. Oke. Kemarin ya alhamdulillah nih program saya lumayan disetujui ya. Insya Allah akan Dapat best presentation dia ya. ya, insya Allah akan saya terapkan di sekolah saya dulu. Jadi program saya itu yang pertama ya jelas sosialisasi, entah besok waktu mat sama atau mungkin waktu P5 itu akan kita undang para ahli seperti Dr. Aurin, atau mungkin saya bisa membantu menjelaskan nanti bersama Azza dan juga Mbak Ira terkait apa itu HIV/AIDS. Dan jika sudah, itu para siswa nanti akan kita suruh untuk membuat poster terkait HIV/AIDS bekerja sama dengan PIKR dan juga OSIS. Yang terbaik posternya itu akan kita tempel di mading. Nah, yang terakhir tuh bekerja sama lagi dengan OSIS dan juga PIKR, atau PIKR tuh apa ya kepanjangannya? Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Iya. Itu kita membuat video simple seperti yang di rumah sakit kalau teman-teman tahu. Jadi video yang diulang-ulang terus. Itu nanti kita tampilkan di TV elektronik. Alhamdulillah untuk Mandua sudah ber-TV semua ya. Iya, sudah. Ya, jadi ketika pengambilan rapot video itu ditayangkan diulang-ulang, orang tua ketika lagi gabut nih nunggu ngambil rapot bisa dilihat tuh. Jadi kayak secara nggak langsung gen milenial atau gen orang tua itu akan teredukasi juga. Jadi kena gen Z-nya ya kena milenialnya. Itu kalau untuk program saya. Kalau untuk programnya yang lain bagaimana? Kalau program saya sama sih, yang paling penting itu kan sosialisasi, edukasi yang tadi. Edukasi. Tapi kalau dari aku itu ada 2 cara, yang lain juga sama, ada 2 cara, secara langsung dan secara media sosial. Karena sekarang itu kan orang-orang itu nggak semua orang itu mau dikumpulkan dalam satu forum untuk mendengarkan informasi ya. Benar sekali.
Karena kadang bosen ya, udah banyak Iya. banget deh gitu. Dan sekarang itu semua orang adalah pengguna sosial media, pengguna internet. Jadi bisa banget sosialisasi melalui media sosial. Jadi kalau yang secara langsung ya tadi mungkin waktu Mat sama atau mungkin waktu P5. Tapi kalau yang secara media sosial tadi mungkin bisa Bikin collab sama konten. Pick Air, sama OSIS juga. Mungkin podcast ini akan ada part 2-nya tentang Iya. materi HIV AIDS-nya Edukasi sendiri. dari kita. Benar. Iya. Oke, siap. Bisa bikin konten itu tuh fake or real. Aduh. Real or fake. Itu bisa kita aplikasikannya nanti insya Allah. Nanti Mbak Ira yang kayak gitu ya. Kita bakal ikutin tren. Konten-konten dari kita akan ngikutin yang- tren. Iya. Ini Aza. Ya besok ya, bikin lagi Aza. Oke, let's go Mbak Ira. Oke, kalau aku itu lebih ke ada beberapa ya, yaitu aksi Graham. Namanya aksi Graham, yaitu aksi gerakan anti HIV AIDS remaja. Wow. Di mana? Keren banget. Keren banget. Di mana anti bukan berarti kita menghindari mereka, menghindari yang terkena HIV gitu tuh bukan. Tapi anti itu lebih ke kita jangan sampai terkena. Jadi kita lebih ke mencegah, cara mencegahnya Iya. tuh gimana gitu. Nah, Anti cara- melakukan yang menular-nular tuh anti gitu ya. Iya betul, dan itu tuh ada melewati beberapa cara. Itu ada offline itu aku ada edukasi sama kampanye. Nah edukasi ini itu kayak besok kita mau mat sama ya, Benar. untuk di sekolah-sekolah teman-teman mungkin MPLS namanya ya. Iya. Itu di sana kita bakal ngisi sosialisasi ini bertiga ya bareng-bareng karena ini memang sama-sama program kerja kita bertiga. Iya. Selanjutnya ada juga kampanye yaitu membagikan stiker atau brosur pada saat ada acara-acara di sekolah gitu. Jadi sambil mereka mungkin nonton pagelaran atau apa gitu. Jadi Iya. sambil membagikan kayak nanti kan mereka dapat tulisan HIV apa itu HIV gitu kan. Nanti mereka bisa buat searching itu jadi kayak Iya. kan dikasih stiker anak-anak umur kita Iya. kan suka gitu Iya, ya. betul. Heeh. Habis itu ada juga yang kedua online. Ya online di situ kita bikin kuis. Habis itu kita bikin juga video edukasi di situ dan Oh. kayak lebih dimasukkan ke konten kita sehari-hari gitu. Jadi memang zaman sekarang ya pastinya ada media digital gitu. Iya. Teman-teman semuanya pasti main HP kan. Nah, itu di situ, heeh. Yang Gen Alpha pun udah punya HP semua kayaknya, malah HP-nya Iya, iPhone itu. Lebih dari kita. Lebih Gen dari Alpha kamu. itu di bawahnya kita, lebih Di bawah kecil Gen dari Z. kita, di bawah Gen Z. heeh. Oke, selanjutnya apa ya? Balik ngobrolin apa ya? Gen Z ini. Gen Z. Iya. Gen Z. Oke, selanjutnya aku pengen nanya nih, gimana sih peran pelajar dalam penularan HIV/AIDS ini? Apa sangat penting atau kita emang harus tahu dari HIV/AIDS sendiri tuh gimana kayak gitu? Sekarang kan maraknya ini kan oleh pelajar ya, ditularkannya Iya. oleh remaja pelajar gitu. Itu tuh sangat penting kan untuk kita tahu dan bagaimana cara pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari untuk mengedukasi para remaja ini. Itu Dari ngasih tahu temen Mbak ya. Ira nih mungkin. Ngasih Akhirnya. tahu temen sih, kayak Kasih tahu Bener. temen. Edukasi. Jadi edukasi juga. Edukasi lagi. Anak Edukasi kembali yang ke utama. edukasi ya? Bener, kembali ke edukasi. Karena anak-anak seumuran kita itu masih labil, Oke. Benar. bener-bener labil dan Rasa ingin tahunya tuh tinggi. iya rasa ingin tahunya tinggi. Jadi kita tuh melalui pendekatan secara teman. Oke. Iya, jadi dan itu informasinya tentu penting banget karena HIV sekali terkena selamanya Akan menjadi menular. pembawa dan penular. Jadi kita kan masih muda, kita masih mempunyai masa depan yang cerah. Jadi pelan-pelan ngasih tahu mereka ini loh kayak gini HIV tuh kayak gini kamu jauhi ini ya biar nggak kena HIV. Itu tuh penting banget karena seumuran kita itu labil. Benar. Gitu. Pentingnya kita jadi konselor juga ya tentunya. Perlu teman-teman ketahui. Menurut data ya insya Allah, ntar saya buka dulu nih kitab suci saya ya. Apa tuh isinya? Isinya tentunya ya ada beberapa data, insya Allah benar. Boleh di spill Alif. Jangan tulisan saya itu seperti aksara. Ya. Isinya spill isinya benar. saja. Nah ini isinya ya. Menurut data, rata-rata orang yang terkena HIV itu di usia remaja. Kenapa? HIV itu kan merupakan virus yang ada masa inkubasinya atau masa fase latennya ya. Jadi ada yang namanya Windows period. Windows period tuh artinya ya orang udah tertular tapi masih belum bisa terdeteksi oleh tes BCT. Udah bisa menularkan, dia tadi ngomongnya juga Iya. bisa menularkan ya? Sudah Bisa, bisa malah menularkan. Sudah malah bisa menularkannya lagi tinggi-tingginya. Iya, heeh. lagi tinggi-tingginya. Virus dalam darah. Terus yang kedua ada fase laten, yaitu fase inkubasi itu sekitar 5 sampai 10 tahun sebelum gejala ya, Mbak. Ya kan? Iya.
Itu jadi waktunya karena emang lama ya untuk virus ini berkembang biak atau bereproduksi itu sekitar 5 sampai 10 tahun hingga memunculkan gejala-gejala lah seperti penyakit-penyakit, ada namanya gejala mayor dan juga gejala minor. Gejala mayor itu demam berkepanjangan 1 bulan, itu demam. Yang kedua itu diare kronis. Yang demam itu 3 bulan ya. Yang diare 1 bulan. Dan yang terakhir itu penurunan berat badan selama 3 bulan lebih dari 10%. 10%. Nah, itu ketika udah muncul gejala-gejala kayak gitu, nah itu baru ketahuannya di tahun kurang lebih 5 sampai 10. Iya. 5 sampai 10 tuh baru ketahuan. Jadi ya secara nggak langsung kan tertularnya tuh waktu remaja, tahun-tahun berikutnya baru ketahuan. Jadi artinya apa? Dikurangi ya ketularan waktu remaja kan. Jadi makanya penting banget remaja tuh punya edukasi, remaja mengetahui tentang HIV/AIDS. Bahkan kalau bisa ya, apabila saya bertemu dengan Bapak Mahdi Makarim, apabila nonton video ini Pak, mohon dimasukkan materi HIV/AIDS di buku IPA, mungkin supaya anak-anak lebih teredukasi. Betul. Seperti itu. Iya, karena dengan edukasi tadi kan remaja jadi tahu nih apa yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan, dan apa ya remaja tuh jadi, lupa mau ngomong apa. Lebih hati-hati, Iya, jadi tahu lah mana yang positif, mana yang nggak boleh, batasan-batasannya itu tahu. Dan kalau mereka dengan mereka punya informasi, dengan mereka punya ilmu, ketika mereka punya gejala, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan gitu loh. Jadi tidak ada lagi telat penanganan. Iya, benar banget. Bahaya banget ya kalau udah sampai ke telat penanganan. Iya, telat penanganan udah masa AIDS sudah tinggal ya. Ya tinggal kalian menghitung hari. Tapi ya masih ada harapan hidup kok. Ya masih ada kok. Asal rajin konsumsi ARV. Sayangnya untuk orang Indonesia itu masalah mengkonsumsi ARV atau ARV ini bukan obat HIV ya teman-teman, tapi obat untuk mencegah perkembangbiakan HIV. Jadi menurunkan jumlah virusnya menekan jumlah virusnya dan menaikkan jumlah CD4 kita atau imun kita. Itu ada namanya obat ARV. Untuk saat ini kan HIV belum ada obatnya ya. Oke, iya betul. Jadi sementara solusinya ya ARV. Nah, masalah dari ARV ini untuk orang Indonesia adalah kepatuhan untuk minum. Oh iya. Benar. Betul. Itu ada nggak sih cara lain selain ARV itu kita bisa melakukan apa, atau caranya hanya baru ARV untuk di Indonesia sendiri? Kalau untuk pencegahan baru ARV dan ART. ART itu antiretroviral treatment. Treatment. Tapi ada ARV ini ada banyak obat ya. Nah, ada banyak jenisnya. Ada banyak jenisnya. Jadi tenang saja teman-teman, kalau punya alergi obat, ARV tuh udah banyak jenisnya. Dan juga untuk teman-teman di Kebumen sendiri itu udah sekitar 28 puskesmas, betul? Iya, udah menyediakan. 28 puskesmas yang udah menyediakan ARV, insya Allah gratis kan? Ya, kurang tahu saya untuk gratisnya ya. Nanti saya belajar lagi. Tapi sudah ada 28 puskesmas yang menyediakan ARV. Sehingga bisa dijangkau lah ARV itu. Jadi apabila kalian punya kenalan yang terkena HIV, itu rajin sorakin suruh minum obat. Iya, dan ambil obatnya ya, karena udah banyak di Kebumen nih, kayak udah di mana-mana ada. Dan walaupun harus mungkin kendala dari mereka itu kayak males untuk minum secara rutin. Jadi memang harus rutin kalau harus rutin. Benar. Harus di jam itu, harus setiap hari. Mungkin karena itu. Tapi kalau misal kita nggak minum obat, nanti ya dampak yang datang ke kita tuh lebih besar. Hanya memperburuk kondisi. Iya, benar. Apabila CD4-nya udah di bawah 350 ya sudah, maka kesempatan untuk terkena HIV/AIDS ya naik pesat banget. Udah pasti itu. Dan oleh karena itu ya ARV ini ya untuk sementara akan jadi obat sementara untuk HIV. Insya Allah sih kedepannya saya yakin sih HIV akan ada obatnya. Betul. Amin. Kita doa bersama ya. Kalau dari kalian masing-masing nih ya, ada nggak sih pesan untuk para remaja di luaran sana, gimana cara kalian tuh menjaga agar tidak terjadi penularan untuk kedepannya? Pesan-pesan untuk mereka kepada Oda atau yang lain gitu? Kalau Mbak Ira atau Azza pesan dulu? Alif dulu, silakan. Kalau pesan dari saya ya, ingatlah orang tua kalian. Kalau untuk saya itu, pertama orang tua kalian melahirkan kalian di dunia ini, itu bukan untuk melakukan hal-hal seperti seks bebas dan juga atau mungkin narkotika, ya hal-hal yang menularkan lah. Namun mereka ingin kalian tumbuh dengan sehat, jadi orang yang hebat di masa depan dan bisa bermanfaat bagi semua orang. Bahkan di hadis sendiri saja ada yang menyebutkan ya, apa ya hadisnya? Saya lupa. Intinya artinya itu adalah sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau untuk saya itu, ingatlah perjuangan orang-orang yang menyayangi kalian, dan juga ya kalian juga punya Tuhan.
Iya. Kalian punya Tuhan, kalian dekatkan dirilah kepada Tuhan, berdoa selalu. Insya Allah kalau kalian melakukan dua hal tersebut, kalian bisa lah mengontrol nafsu kalian. Saya paham karena remaja itu ya memang lagi fase-fasenya ya. Labil banget. Labil banget, hormonnya Iya. lagi naik, terus ya banyak rasa ingin tahunya lagi tinggi. Betul. Ya, tapi bayangkan apabila kalian bisa mengontrol itu semua dan mencurahkannya ke hal-hal yang positif. Betul, keren banget. Bakal, Iya, bakal jadi keren sigma kalian. banget kalian nanti. Heeh. Selanjutnya Aza mungkin. Kalau dari aku pesan untuk remaja ya, masa depan kita tuh masih panjang. Betul. Jangan jerumuskan kita dalam hal-hal yang negatif karena itu hanya membuat kita ke depannya tuh buruk gitu. Jadi terus bawa diri kita ke dalam hal yang positif. Terus pesan aku untuk Oda atau Ada, semangat karena kalian mempunyai harapan hidup yang sama, kalian punya kesempatan hidup yang sama juga sama kita yang lainnya. Tidak ada perbedaan di antara Iya. kita sebenarnya. Sejatinya kita manusia juga. Betul. Kalau Mbak Ira sendiri gimana? Pesan aku untuk para remaja ya, kalian seburuk-buruknya kalian, seburuk-buruk lingkungan kalian, jangan sampai apa yang kalian lakukan itu menyakiti diri kalian sendiri. Karena nggak akan ada orang yang peduli kecuali orang tua kalian. Dan kalau orang tua kalian memang masih ada dan peduli sama kalian, untuk diri kita sendiri nih yang jagain itu Tuhan dan diri kita sendiri. Jadi kita nggak bisa melampiaskan sesuatu yang memang kita di luar dugaan kita dan kita melampiaskan ke diri kita sendiri. Itu bakal tambah sakit diri kita. Jadi kalian itu masih punya Tuhan, kalian masih punya harapan hidup seburuk-buruknya kalian, dan juga dekatkan diri kepada Tuhan. Allah itu baik banget. Allah itu baik banget. Benar. Apa yang kalian impikan, apa yang kalian inginkan, kalian pikirkan dalam otak, kalian pengen apa, dan hilangkan penyakit hati. Karena penyakit hati itu benar-benar menjadi pembeda di kehidupan kalian. Jadi kalau misal bisa menurunkan penyakit hati itu hidup kita bakal Lebih tenang. ayem tenang. Lebih positif lah. Misal kalau ikut lomba-lomba juga, kita kalau saya ya, ini tips Bu, ada beberapa tips mungkin ya. Boleh sih. Iya, kalau menurut saya ini, karena ini saya merasakan sendiri dan saya pengen teman-teman semua ini tahu biar kalian itu juga besok lebih baik lagi ke depannya dan aku juga lebih baik lagi. Kalau misal lagi lomba itu yang penting tunjukin yang baik-baik, tunjukin yang baik-baik, yang kalian bisa itu tunjukin. Untuk masalah hasil itu Allah udah ngatur dan jangan ngerasa tersaingi sama orang lain. Benar. Karena semua itu udah dia ngatur, semuanya adil. Kita nggak tahu Allah itu mikirnya ya pastinya ya lebih banget dari kita Ya, lah ya. jelas Kita ya. nggak bakal Sudah tahu mempersiapkan yang semua hasil yang baik-baik. terbaik. pemikirannya Tuhan itu gimana, karena Tuhan itu maha luar biasa, maha sempurna. Jadi hilangkan penyakit hati agar hidup kalian itu lebih bahagia. Karena bahagia itu diciptakan dari diri sendiri, bukan atas suatu pencapaian. Jadi kalau misalnya walaupun kita ada dapat pencapaian itu belum tentu menjadi kebahagiaan kita ya, karena bahagia itu sebenarnya dari diri sendiri dan orang yang ada di dekat kita. Kayak Ya, dan gitu. juga ya sedikit tambahan, apabila kalian istilahnya ikut lomba terus udah berusaha semaksimal mungkin tapi masih gagal, artinya apa? Kalian belum mencoba hal-hal yang lain. Soalnya gini, ada kata-kata itu, to get something you never had, you must do something you never did. Artinya apa? Ayo. Ya, artinya itu ya, kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu yang belum pernah kamu dapatkan, kamu harus melakukan sesuatu yang belum pernah kamu lakukan. Oke. Oleh karena itu ya, bukan berarti karena kalian itu nggak berbakat, nggak apa. Bahkan saya tipe orang yang tidak percaya dengan adanya bakat. Mungkin emang ada bakat itu, tapi jika kalian berusaha pun, ya kalian akan bisa apapun itu. Karena sejatinya ya kemampuan, skill, entah itu public speaking, entah itu jago matematika, semua itu bisa dilatih. Kecuali emang nggak bisa dilatih. Oleh karena itu ya jangan pantang menyerah, karena semuanya jalannya masih luas. Kita masih bisa terus berkembang. Soalnya kita ini adalah manusia. Manusia itu ditakdirkan untuk belajar seumur hidupnya. Iya. Belajar dan belajar, kalau salah gak apa-apa karena kita tuh emang manusia, kita nggak bisa sempurna. Ya, dan Ya. salah itu ya guru terbaik loh. Jangan benar. salah itu guru terbaik. Kalau kalian nggak pernah salah, kalian nggak akan tahu yang namanya ketidakbenaran. Benar kan? Iya. Iya, aduh.
Okay, for my last question, what are you guys' hopes for the future soon? My hope About this Harapan. topic. about this topic, my hope, of course, destroy the stigma and myths of HIV/AIDS. That's my big hope. Okay. And the most important hope for me is I can share many education to people di luar sana, untuk teman-teman di luar sana. Saya bisa memberikan informasi yang baik, and then in the future HIV and AIDS bisa kita lawan, bisa kita hilangkan, dan zero HIV AIDS akan menjadi kenyataan. Iya. Ya. 2040 Indonesia emas, bukan Indonesia cemas. Waduh. Aduh, amin. Keren banget. Selanjutnya. Harapanku pastinya kasus HIV/AIDS terutama di Kebumen itu bisa menurun, dan harapanku edukasi kita pasti bermanfaat untuk orang luar sana. Keren banget. Mbak Ira. Apa? Sambil nyanyi nih jangan-jangan nih ya. Bernada. Aduh. Jadi harapan aku tentunya kita bisa meraih Trizero 2030. Amin. Benar. Dan stigma negatif itu udah nggak ada. Kayak walaupun emang pasti ada yang namanya status HIV, tapi itu bukan berarti kita membedakan banget. Mungkin ya pembedanya itu hanya di tata cara penanganan kesehatan. Jadi Iya. pasti akan ada tata cara penanganan kesehatan yang beda, karena ya emang karena penularannya kan dari darah ya. Jadi kalau misalnya tentang kesehatan itu memang ada penanganannya. Habis itu juga harapan aku, kita sebagai remaja kita tahu tentang HIV, dan anak-anak di bawah kita itu juga tahu, dan caranya simple guys, kayak bisa latih mereka, kayak ajarkan ke mereka itu dengan mengajarkan bagian mana yang nggak boleh disentuh. Benar. Ya. Edukasi sejak dini. Edukasi sejak dini, walaupun mereka belum tahu HIV human immunodeficiency virus gitu, kayak Anak TK tahu kayak gitu, wah. aduh, Takut saya. takutnya nanti tahu malah jadi penasaran gitu. Nah, iya. Jadi bisa diajarin dari mana sih organ tubuh yang gak boleh dipegang gitu. Bagi kalian yang punya adik-adik kecil lucu seperti adik saya ya, bisa diajarkan, karena ya sebenarnya menangkap edukasi itu paling mudah di umur dini emang. Iya. Oleh karena itu kita belajar bahasa pun di umur dini. Betul. Karena itulah edukasi pentingnya di umur dini. Iya. Ya. Dari sejak dini kita udah harus dibekali oleh ilmu-ilmu yang Iya. bakal Yes, of course. berguna di masa depan. Absolutely right. Dari teman-teman. Oke, jadi itulah teman-teman dari Mandua Kebumen yang sangat keren, sangat hebat sekali, sangat menginspirasi sekali tentunya. Dan jangan lupa buat kalian yang ingin bergabung menjadi siswa Mandua Kebumen, cek link ini Di atas kepalanya. Ini linknya, ini linknya. Link di atas ini langsung ditekan aja ya. Ya, yang ini. Klik. Oke. Langsung daftar. Kan tidak akan rugi kok, tenang. Oke. Iya. Oke, sekian dari saya selaku pembawa acara. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.